bersama umat dan dari segala abad dan zaman, mari kita menguatkan iman percaya kita dengan kita boleh melantunkan pujian dari Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai yang ketiga. Aku percaya. Kami persilakan Bapak untuk duduk kembali. Jemaat Tuhan, sebelum kita sama-sama mendengarkan sabda Allah, mari kita memohon pertolongan di dalam doa. Ya Bapa Sang Pencipta, kami menantikan firman yang keluar dari mulut-Mu untuk membangun kembali hidup kami yang telah rumpang karena dosa. Ya Kristus Sang Firman, kami mendambakan kehadiran-Mu yang mengisi relung-relung dalam setiap langkah kehidupan kami. Ya Roh Kudus Sang Pembimbing, terangi hati kami untuk memahami firman-Mu dan ilhami kami untuk meneladani Kristus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan padamu, ya Allah Trinitas ketiga yang kudus. Amin. Injil Yesus Kristus pada kesempatan kali ini diambil dari Injil Lukas 9 ayat 28 sampai dengan ayat 36. Lukas 9 ayat 28 sampai 36 berbunyi demikian. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu, Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka. Dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-murid itu merahasiakannya. Dan pada masa itu mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan dan melakukan firman-Nya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Bara adalah pemuda biasa. Bara adalah pemuda biasa dan bukan dari golongan orang berada. Untuk menjadi seorang pemimpin bukanlah cita-citanya. Bahkan tidak pernah terbesit sekalipun di dalam benaknya untuk menjadi seorang pemimpin. Bukan hanya karena dia dari orang biasa dan juga bukan dari orang berada. Tetapi karena Bara juga merasa tidak layak. Bara juga merasa tidak pantas berdiri di depan banyak orang. Berdiri memimpin di depan banyak orang. Akan tetapi ketamakan, keegoisan, kemunafikan, ketidakadilan yang semakin tumbuh subur di tengah-tengah kehidupannya yang biasa itu, sehingga membuatnya memberanikan diri menjadi seorang pemimpin dengan satu harapan. Ia bisa berjalan bersama dengan banyak orang, menanam benih-benih keadilan, menanam benih-benih harapan, kedamaian, dan cinta kasih. Ketika menjadi seorang pemimpin, ia berharap menjadi seorang pemimpin yang membumi raga. Tentu saja harapannya muncul karena Sang Pencipta sudah terlebih dahulu membumi raganya. Sang Pencipta yang kita kenal di dalam Kristus sudah terlebih dahulu turun ke dalam bumi, turun ke dalam dunia sebagai manusia biasa dan juga bukan dari orang berada. Menanggalkan segala kemuliaannya, menanggalkan segala kenyamanannya untuk tinggal bersama, hidup bersama ciptaannya. Sang Guru, yaitu Kristus, selalu hadir di dalam segala permasalahan yang ada di bumi ini. Ia selalu hadir ke dalam sendi-sendi ketidakadilan. Ia selalu hadir dalam sendi-sendi keteraniayaan dan banyak hal lagi yang membuat orang-orang termarginalkan. Tentu saja perjalanan Sang Guru tidak semudah membalikan telapak tangan. Penolakan, cacian, penghinaan menjadi sajian yang lumrah dalam setiap langkah peziarahannya. Akan tetapi suatu ketika Sang Guru sejati ini mengajak ketiga muridnya untuk berdoa di atas gunung. Tanpa diduga-duga, peristiwa menakjubkan terjadi di depan mata murid-muridnya. Para murid melihat Sang Guru bercahaya, penuh dengan kemuliaan dan berbicara bersama dua nabi besar yang telah lama tiada. Peristiwa menakjubkan itu, peristiwa yang luar biasa itu membuat ketiga muridnya ini sangat bahagia. Sehingga salah satu dari antara muridnya sontak mengatakan, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah, kami dirikan sekarang 3 kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Jemaat Tuhan, kebahagiaan para murid tentu saja tidak tanpa alasan. Selain melihat Sang Guru penuh dengan kemuliaan dan bersanding dengan 2 nabi besar, mereka juga merasa suasana yang belum pernah mereka rasakan. Selama mereka berada di bawah gunung, mereka tidak pernah merasakan suasana yang sangat menyenangkan, yang sangat membahagiakan, penuh dengan kemuliaan dan sangat nyaman. Sehingga mereka ingin menahan rasa nyaman, rasa kebahagiaan itu lebih lama lagi dengan mendirikan sebuah kemah. Sayangnya bukan di atas gunung berhentinya Sang Guru, bukan di atas gunung perhentian akhirnya.
Sang guru harus turun kembali dan pergi ke Yerusalem. Sang guru harus kembali turun dan kembali pergi ke Yerusalem. Ketika kita melihat kata pergi dalam teks Lukas ini, dalam Injil Lukas, kita dapat menemukan bahwa kata pergi ini sangat erat kaitannya dengan Exodus. Atau Lukas menulis kata pergi ini dalam bahasa Yunani yaitu Exodus, yang berarti mengingatkan sebuah peristiwa besar, sejarah besar dalam perjalanan keselamatan Allah. Allah melepas, Allah membawa, dan Allah menyelamatkan bangsa Israel dari tanah Mesir. Sehingga kepergiannya ke Yerusalem, kepergian sang guru ke Yerusalem, itu memiliki arti membebaskan manusia dari belenggu dosa, dari perbudakan dosa. Dengan cara apa? Dengan cara menapaki jalan penderitaan menuju ke kematian. Bukan ketika di atas gunung kemuliaan itu terjadi. Itu hanya kemuliaan yang semu. Kemuliaan sejati adalah ketika Yesus turun kembali menapaki jalan penderitaan dan mengebumikan raganya untuk memberikan asa bagi setiap ciptaan. Itulah kemuliaan yang sejati ketika Yesus berjalan menuju ke kematiannya. Ketika Yesus berjalan, ketika menuju ke kayu salib. Ia mengebumikan raganya untuk segala ciptaan. Dia memberikan asa bagi kita semua. Dan begitu jugalah yang dirasakan oleh bara. Dipilihnya ia menjadi seorang pemimpin dan pengeluh-eluan yang dilakukan banyak orang merupakan kemuliaan semu. Karena inilah titik awal dia akan menapaki jalan penderitaan dan mengebumikan raganya untuk setia pada kehendak Allah. Sebagaimana Allah membumi raga dalam Kristus yang tidak mengambil posisi tinggi dan melepaskan segala kenyamanannya, begitu juga seharusnya bara. Dan setiap kita yang masih meninggikan diri, menyombongkan diri, dibutakan oleh kekuasaan, jabatan, dan asik di dalam zona nyamannya. Sebagaimana Allah yang turun ke bawah berbaur dengan banyak orang dalam kehidupan sehari-hari, bahkan dia meletakkan dirinya dalam kesamaan dengan mereka yang hina dan tersisih. Begitu juga seharusnya bara dan setiap kita yang masih memandang sebelah mata, mereka yang dianggap hina dan tersisih. Sebagaimana Kristus yang hadirnya sangat bersahabat dan memberikan asa dengan mengangkat hakikat hidup banyak orang terpinggirkan, begitu juga seharusnya bara dan setiap kita yang masih merendahkan mereka yang termarginalkan. Jangan biarkan semangat bara padam menjadi abu. Marilah kita bersama membumi raga dan menjejaki asa yang telah Kristus tinggalkan. Agar bumi ini penuh dengan harapan, agar bumi ini penuh dengan keadilan dan kedamaian. Marilah kita mengebumikan raga seperti Kristus juga yang mengebumikan raganya untuk memberikan asa bagi setiap ciptaan. Amin. Kita bersaat teduh sejenak. Mari kita berdoa. Ya Allah yang telah mengutus Sang Firman menjadi manusia, kami bersyukur karena Firman itu bukan hanya menjelma menjadi kata, tetapi juga mengisi relung-relung hati kami yang hampa,
dan seringkali buta terhadap kebenaran-Mu. Hari ini kami mengingat kembali kemuliaan-Mu yang sejati. Engkau membumi raga dan menjadi sahabat bagi kami yang ringkih di hadapan kemegahan. Ampuni kami jika seringkali kami lupa akan panggilan untuk juga membumi, melayani sesama kami dengan rendah hati dan menumbuhkan harapan yang baru di tengah dunia yang semakin egois. Secara khusus kami memohon pertolongan-Mu bagi jemaat-Mu GKJ Taman Murni dan gereja-gereja lainnya, agar dalam setiap peziarahan iman sebagai suatu persekutuan yang kudus, kami semua dapat saling bergandeng tangan, merangkul yang lemah dan tersingkir. Berilah kerelaan dan kerendahan hati pada kami, baik pimpinan maupun warga jemaat, untuk dapat saling menanggung beban pelayanan di tengah dunia. Kami juga teringat akan kondisi saudara-saudara kami yang menjadi korban bencana alam, baik itu banjir, gempa bumi, gunung Merapi. Ya Allah, dalam kesusahan yang mereka alami, kiranya Engkau menjadi naungan perlindungan mereka. Ajarlah kami untuk menyalurkan berkat Tuhan bagi korban di tempat-tempat pengungsian. Dan jadikanlah kami duta kerajaan-Mu dalam menghadirkan damai sejahtera bagi sesama kami. Juga di tengah masa pandemi yang membatasi ruang lingkup dan ruang gerak kehidupan kami. Kami memohon rahmat-Mu agar pandemi ini segera berlalu. Kami mengakui keterbatasan kami di hadapan-Mu, Sang Empunya semesta. Berilah kekuatan dan pengharapan bagi kami untuk melalui masa sulit ini dengan iman dan perbuatan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi keluarga, sanak saudara, kerabat, dan semua orang yang terdampak COVID-19. Para medis, pasien yang mengalami isolasi mandiri di rumah sakit maupun di rumah sendiri, para pekerja yang mengalami pergumulan ekonomi, anak-anak dan remaja yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran mereka, kiranya kuasa Tuhan melingkupi kehidupan mereka, memberi mereka kesehatan dan semangat dalam menjalani tugas dan tanggung jawab mereka. Berilah juga Tuhan kepada kami, bangsa Indonesia ini, pemimpin yang rendah hati, yang berbelas kasih dan tidak egois dengan memperkaya diri sendiri. Berilah hati yang jujur dalam menjalani peran mereka terhadap rakyat. Kiranya teladan Kristus yang membumi raga dan menjejakkan asa selalu digaungkan di sini, di Indonesia, di Sragen, di seluruh penjuru dunia, agar tercipta kehidupan yang damai dan penuh harapan. Ya Tuhan, dengarlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam Yesus kami mohon. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih, marilah kita masuk ke dalam persembahan. Melandasi persembahan, kita ambil dari Roma 12 ayat 1. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Mengiringi persembahan, mari kita pujikan PKJ 4 ayat 1 sampai dengan 2. Angkatlah hatimu pada Tuhan.
Marilah kita masuk ke dalam doa. Segala ucap syukur hanya kepadamu Bapa di surga. Oleh karena kasih karuniamu yang boleh selalu kami terima dan kami nikmati sampai hari ini. Kami tahu dan percaya semua berkat yang kami peroleh karena kemurahan Tuhan di dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa di surga, sebagai bukti ungkapan syukur kami kepada Engkau, kiranya Tuhan berkenan menguduskan persembahan kami pada sore hari ini, agar persembahan kami boleh menjadi berkat untuk memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ungkapan klasis salah. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khususnya seluruh jemaat GKJ Taman Murni yang berbahagia pada hari ini, di mana hari ini kita telah menahbiskan saudara kita, Mas Galabara, untuk menjadi pendeta di GKJ Taman Murni, Klasis Solo, Sinode GKJ. Bara, adikku, hari ini engkau telah jadi pendeta. Tetapi seperti ungkapan bahwa bara itu panas, harapannya bara tetap menjadi pendeta yang bisa memanaskan mesin jemaat untuk tetap membangun. Di tengah-tengah kedinginan pandemi, biarlah engkau tetap menjadi bara yang menjadi penghangat bagi persekutuan di tempat ini. Tidak mudah perjuanganmu, Dek, tetapi inilah yang harus engkau lakukan. Khususnya Bapak Julius Ngadino dan Ibu Anita Kurniawati, kami berbahagia bahwa Bapak dan Ibu merelakan putra panjenengan menjadi bara di GKJ Taman Murni, Klasis Solo, Sinode GKJ. Terlepas dia sebagai pendeta yang merupakan pemimpin, tetapi dia adalah batur bagi Tuhan di tempat ini. Mohon doanya supaya bara walaupun menjadi batur bagi Tuhan, biarlah ia tetap menjadi penghangat bagi kita semua. Sekali lagi, adikku bara, engkau melayani Tuhan di tempat ini, tetap setialah. Kami semua kolega, teman-teman pendeta juga sama sebagai batur akan menyemangatimu. Berjalanlah dalam Tuhan. Engkau bukan siapa-siapa, tetapi engkau telah dipilihnya, maka jadilah pengikutnya yang setia. Selamat datang di Klasis Solo, selamat bagi Majelis GKJ Taman Murni, kiranya Tuhan sendiri yang selalu menguatkan. Amin. Ungkapan dari Sinode kepada Ibu Pendeta Yemima kami persilakan. Keluarga besar GKJ Taman Murni dan
Bapak Ibu dari saudara terkasih kami, Bara, seluruh keluarga yang hadir pada saat ini. Sungguh sore hari ini bagi saya secara pribadi itu adalah sesuatu yang sangat-sangat istimewa. Syukur kepada Allah di tengah pandemi ini, GKJ Taman Murni telah dapat mewujudkan apa yang menjadi kerinduan yang sempat tertunda, yang seharusnya dilaksanakan pada tahun 2020, namun karena situasi dan pada akhirnya hari ini, sekalipun jemaat dapat menyaksikan hanya di rumah masing-masing, tetapi ini adalah karunia Tuhan yang besar bagi jemaat GKJ Taman Murni. Perjalanan untuk sampai pada keadaan saat ini tentu itu bukanlah hal yang mudah. Proses pemanggilan, pemilihan, hingga sampai penabisan dalam segala suka dukanya menjadi satu proses pembelajaran terkhusus bagi saudaraku yang terkasih Galabara untuk menghayati kehidupan bersama dengan jemaat, memantapkan panggilan melayani, membentuk kepribadian sebagai seorang pelayan yang berkenan kepada Tuhan dalam segala kerapuhannya. Namun percayalah, Tuhan terus memakai dan mengutuhkanmu. Untuk itu kami juga memberikan selamat terkhusus, selamat kepada Bapak, Ibu, keluarga yang sudah mempersembahkan Ananda Galabara, persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dukunglah selalu di dalam doa. Demikian pula selamat untuk jemaat GKJ Taman Murni dengan segala persiapan yang telah dilakukan. Secara khusus saya meminta jemaat Gereja Kristen Jawa Taman Murni untuk dapat mengasihi, menghormati, dan selalu mendoakan Pendeta Christian Galabara Alfadio Putra, sehingga dapat mengemban amanat pelayanannya dan berikanlah yang terbaik untuk memenuhi kebutuhannya dalam kerelaan dan cinta kasih Tuhan. Untuk rekan Pendeta Christian Galabara Alfadio Putra yang telah ditabiskan, kesediaanmu dari awal menunjukkan kesiapanmu untuk melayani, kesiapanmu untuk menanggung segala perkara. Ingatlah bahwa engkau adalah murid Kristus. Jalan kemuritan adalah jalanmu, hayatilah, supaya janganlah engkau kehilangan kuasa seperti garam kehilangan asinnya, supaya engkau senantiasa dapat memancarkan terang menjadi bara yang selalu menghangatkan. Jadilah dirimu sendiri, supaya engkau menghindari segala bentuk kemunafikan, sekalipun terkadang lemah dan tidak berdaya. Ingatlah bahwa dalam kuasanya kita menjadi sempurna. Berserahlah hanya kepadanya. Tuhan memakaimu untuk kemuliaannya. Selamat berkarya dan melayani. Tuhan Yesus selalu memampukanmu. Selamat bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati.
Nang, Bara, di mana kamu, Le? Bara, Bara, di mana kamu? Hari sudah semakin petang, sebentar lagi malam. Kok kamu juga belum pulang? Nang, Bara, Le, nampaknya aku sudah lama menunggu di prasasti ini. Lele, nampaknya seluruh usahamu tak akan pernah selesai. Tapi asamu menjadi pandu untuk semua orang. Le, Bara, Le, di mana toh kamu? Nang, aduh. Hari sudah semakin petang. Apa jangan-jangan Bara sudah pulang? Ya barangkali Bara sudah pulang. Le, Nang, di mana kamu, Lele? Aduh, Nang, Bara, Bara. Kita adalah bara. Biarlah nyala bara dapat terlihat sampai ujung bumi. Panasnya dapat dirasakan untuk menghangatkan, membangkitkan, dan menghidupkan semangat juang menghadirkan Allah melalui hidup kita yang membara. Kiranya bara yang menyala dapat membumikan Yesus, menumbuhkan benih cinta, membuahkan semangat pelayan yang hidup, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya berkat Allah turun atas kita semua, bangsa kita, serta bumi yang disayangi Allah. Kiranya Allah mengaruniakan hikmat untuk menerjemahkan kasih ke dalam tindakan, mengubah tawa menjadi kegembiraan di tengah dunia yang murung, menjadikan tangis sebagai solidaritas bagi mereka yang menderita. Kiranya bela rasa Kristus merangkulmu, baik di saat duka maupun duka,
terang maupun gelap, hidup maupun mati. Kiranya Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus besertamu selalu. Amin. Ibadah telah selesai. Terima kasih atas partisipasi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan tamu undangan semuanya. Saat ini kita akan menyanyikan Mars dan Himne GKJ. Kepada tamu undangan, kami mohon nanti untuk berhenti sejenak untuk foto bersama dengan Mas Christian Galabara. Sekali lagi, untuk tamu undangan, kami mohon nanti berhenti sejenak untuk foto bersama dengan Mas Galabara. Enggak tahu saya. Ku sabar
Sekarang kita akan masuk dalam sesi foto dan sekaligus memberikan ucapan selamat kepada keluarga dan pendeta tertapis dengan Mr. Pertama, pendeta tertapis foto bersama keluarga. Berikutnya keluarga Bapak Pendeta S. Subari dan Pendeta Tertabis. Berikutnya, para pendeta memberikan ucapan selamat dengan namaste kepada keluarga dan pendeta tertapis. Nah, itu yang kedua pasti. Terima kasih Bu Yemima, terima kasih. Terima kasih Pak Tako. Terima kasih Pak Jasmine. Terima kasih Pak. Selanjutnya tamu Majelis GKD kelas Solo nanti dipersilakan maju ke depan dan foto bersama. Untuk mempersiapkan diri, rekan-rekan dari Pendeta Christian Galabara, baik itu Pekaris atau yang lainnya. Berikutnya rekan-rekan dari Pendeta Christian Galabara
baik kasih. itu yang Terima kasih. vikaris atau yang lainnya. Mohon perhatian kepada rekan-rekan dari Pendeta Christian Galabara, baik itu vikaris atau yang lainnya, untuk foto bersama. Vikaris GKI yang mau ditabisin besok. Merindukan jamahan roh suci. Bagai bejana ku bawa ke sungai-Mu Tuhan. Berikutnya Majelis GKJ Taman Murni dipersilakan. Sekali lagi, berikutnya Majelis GKJ Taman Murni dipersilakan untuk foto bersama. Aku sekarang penuhilah hidupku. Hanya Engkau yang ku rindu. Janganlah Monggo paduan suara gayon. Terima kasih, terima kasih. aku sekarang Gak apa-apa. penuhilah Oh betul. Setuju aku setuju. Untuk mempersiapkan diri, seluruh panitia penapisan. Sudah. Matur nuwun ya. Terima kasih Om. Terima kasih. Terima kasih banyak, terima kasih. Monggo seluruh Terima kasih, panitia. Mas. Terima kasih Ibu Wiji. Ayo. Silakan duduk. Monggo seluruh panitia penapisan. Tidak apa-apa. Aku lebih suka menjadi putri Yesus daripada pengakuan itu. Oh, tidak apa-apa aku di sini loh. Oh, Pak Giona belum foto loh. Salim. Oke, foto-foto tahun 80-an. Gayanya gini. Matur nuwun. Foto lagi, Bre. Ya, ini nggak bener. Untuk rekan-rekan penari juga foto bersama dengan Pendeta Christian Galabara. Penari dulu nungguin tadi. Para penari monggo. Ayo foto. Nanti yang terakhir adalah Hosea.
Dan nanti yang terakhir mohon Mbak Cynthia untuk foto bersama Bapak Mas Pendeta Galabara. Yo, parkir. Ayo tim parkir, tim parkir. Ayo tim parkir. Masker, pakai. Nggak boleh. Monggo Mbak Cynthia. Monggo Mbak Cynthia. Apa Ibu? Kayak nggak ikhlas gitu. Sudah? Sudah Bu, belum? Ulang lagi tadi? Oh, harus bagus memang. Ini. Ya, demikianlah rangkaian Bapak Ibu mau foto. Virgin ini. Yuk, foto lagi. Nanti Yanti foto lagi nanti. Gantian. Gantian. Mungkin dari penari Mas Gala ada. MC ya, MC. Pon. MC monggo Pak Diono, Bu Anin monggo foto. Setelah itu para penari dan pemain teaternya. Ya, terakhir Mas Anin sekalian.
Yo Mas Anin sekalian. Demikianlah rangkaian ibadah penabisan Pendeta GKJ Taman Murni. Atas partisipasinya kami ucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan mengiringi dan melindungi di dalam perjalanan kita kembali ke rumah masing-masing. Tuhan memberkati. Amin.